Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zanuba Arifah dengan NIM 0602128227040. Saya merupakan mahasiswa Universitas Sriwijaya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampuh mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks, Ibu Dr. Haja Zahra Alwi MPD, Ibu Ernalida SPD MHum PhD, dan Ibu Halidatun Nuzula SPD MPD. Ini saya akan memaparkan mengenai analisis penyajian dan kegrafikan buku teks Aku Mampu Berbahasa Indonesia kelas 10 SMK MAK tingkat semenjana menggunakan teori BSNP. Buku teks tersebut diantaranya sebagai berikut. Judul buku Aku Mampu Berbahasa Indonesia. Penulis Kastam Syamsi dan Anwar Effendi. Editor Aryani Fitria, perancang kulit Datuk B, layouter Listrianingsi dan Hari S, ilustrator Tri Edi, tahun terbit 2008, penerbit Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, jumlah halaman 122 halaman, ukuran buku 17,6 x 25 cm, tebal buku 122 halaman, ilustrasi 25 cm, ISBN 97946297990, diajukan untuk SMK atau MAK. Kriteria kelayakan buku teks. Dapat diketahui bahwasanya menurut teori BSNP, dalam penilaian kelayakan buku teks dilihat dari 4 aspek, yang terdiri atas komponen kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian, dan kelayakan kegrafikan. Nah, dalam menganalisis buku teks Aku Mampu Berbahasa Indonesia kelas 10 SMK MAK tingkat semenjana ini, saya menggunakan 2 komponen, yaitu dari segi penyajian dan dari segi kegrafikan. Penyusunan makalah penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Nah, dalam hal ini, penyajian metode penelitian kepustakaan menggunakan teknik yaitu studi pustaka, dilakukan analisis dengan membaca seluruh bagian buku teks untuk ditelaah seluruh datanya yang sudah disediakan yang merupakan data primer. Selain itu juga melakukan banyak evaluasi dengan bantuan referensi dari jurnal maupun buku untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data dalam menganalisis buku teks. Untuk penyusunan makalah ini, sumber data diperoleh dari pengamatan serta melakukan banyak evaluasi baca langsung terhadap buku Aku Mampu Berbahasa Indonesia kelas 10 SMK MAK tingkat semenjana untuk menentukan kelayakannya. Analisis diantaranya sebagai berikut. Pembahasan dalam bagian penyajian buku Aku Mampu Berbahasa Indonesia tingkat semenjana terdapat 3 indikator yang muncul, yaitu 1. Cover buku. Nah, dalam cover buku ini terdiri atas A. Nama penulis tercantum dalam cover buku, yang B. Identitas penerbit, nama, alamat, dan kota terbit tercantum pada halaman cover belakang. Kedua, yaitu bagian awal buku atau prelim, meliputi A. Tertera halaman hak cipta yang tercantum, nomor ISBN, identitas penerbit, nama penulis, serta ilustrator. Bagian B. Halaman kata sambutan atau kata pengantar, dan yang C. Halaman daftar isi, daftar tabel, atau daftar gambar. Yang ketiga, itu bagian akhir buku yang meliputi A. Daftar pustaka, daftar istilah dalam bentuk glosarium, indeks, dan lampiran. Yang B. Halaman yang memuat informasi lebih detail tentang penulis atau ilustrator buku, serta keterangan tentang penerbit. Kajian buku Aku Mampu Berbahasa Indonesia kelas 10 SMK MAK tingkat semenjana. Secara keseluruhan, penyajian buku Aku Mampu Berbahasa Indonesia kelas 10 SMK MAK tingkat semenjana sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam penilaian BSNP. Akan tetapi, terdapat kekurangan yang ditemukan oleh peneliti dalam proses tahapan analisis yang telah dilakukan, sehingga dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang A, itu bagian cover buku atau prelim. Nah, diperoleh beberapa informasi terkait identitas dari buku. Yang B, terdapat pernyataan yang diuraikan pada halaman kata sambutan, akan tetapi terdapat kekurangan pada halaman kata pengantar yang tidak ada. Nah, pada bagian halaman ini, setelah melakukan analisis, ditemukan kekurangan dalam penyajian buku seperti terlihat pada gambar yang ada pada bagian kata sambutan. Apa yang hendak disampaikan ditulis dengan kalimat yang baik dan mudah dimengerti, sedangkan
kekurangannya diperoleh pada bagian kata pengantar yang tidak ada atau masih kosong. Nah, mengenai hal ini, sebaiknya penulis ataupun pihak yang terlibat haruslah lebih teliti lagi. Yang C yaitu bagian halaman daftar isi pada setiap bab menggunakan tema yang singkat. Nah, pada bagian halaman ini, setelah melakukan analisis, dapat diketahui bahwa tema setiap bab yang dilampirkan di daftar isi terlalu singkat, tidak disertai keterangan tambahan, serta terkesan kurang sinkron antara judul pada setiap bab dan penyajian materi yang ada. Dapat diketahui sendiri, peran daftar isi itu penting sebab memudahkan pembaca mengetahui apa saja yang akan dibahas dalam buku. Yang D, penyajian daftar pustaka yang baik dan sesuai dengan ketentuan. Dapat dilihat pada gambar halaman daftar pustaka ditulis sesuai dengan sumber-sumber yang diperoleh penulisannya, dibuat dengan benar berdasarkan ketentuan yang berlaku. Peran dari daftar pustaka sendiri berguna agar pembaca dapat mengetahui sumber dari mana saja buku Aku Mampu Berbahasa Indonesia kelas 10 SMK MAK tingkat sarjana ini dibuat. Yang E itu penyajian glosarium yang baik dan benar terkait pemaknaan istilah asing. Nah, dapat diketahui pada gambar berikut di bagian halaman ini, penulis bermaksud memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami makna dari kalimat yang dirasa tabu atau asing untuk didengar. Yang F itu ada penyajian indeks yang memudahkan pencarian materi. Nah, pada bagian halaman ini sendiri sudah disajikan dengan baik sehingga dianalisis bahwa penyertaan indeks dalam buku teks ditujukan kepada pembaca agar memudahkan dalam pencarian materi yang diinginkan sehingga tidak perlu bersusah payah membuka setiap sudut bagian buku untuk membacanya satu persatu. Dalam bagian kegrafikan buku Aku Mampu Berbahasa Indonesia tingkat sarjana terdapat 4 indikator yang muncul, yaitu yang pertama ilustrasi cover digambarkan dengan tampilan sederhana. Yang kedua, ilustrasi pada buku disajikan dengan baik, disertai gambar pelengkap yang realistis dan simpel. Yang ketiga, penyajian huruf terlihat padat dan runtut antara kalimat satu dan kalimat lainnya. Yang keempat, penggunaan warna hitam putih pada ilustrasi gambar dalam setiap bab kurang menarik minat dalam implementasinya. Yang A, ilustrasi cover digambarkan dengan tampilan sederhana. Pada buku Aku Mampu Berbahasa Indonesia, tingkat semenjana, ilustrasi yang disajikan berpusat pada 4 gambar yang terdapat dalam kotak. Dapat dilihat, terdapat gambar seperangkat alat belajar, mikrofon, tumpukan buku, dan tangan yang memegang pena sambil menulis. Dari semua pemilihan gambar yang ada, memiliki maknanya masing-masing sebagai perumpamaan dari tema materi yang dibahas pada tiap bab buku, yaitu hiburan, sosial, kesehatan, ekonomi, teknologi, dan budaya. Yang B itu ilustrasi buku Aku Mampu Berbahasa Indonesia tingkat semenjana telah dengan baik disajikan disertai gambar pelengkap yang realistis dan simpel. Pada gambar, peneliti menemukan di setiap pergantian bab materi terdapat pelengkap berupa gambar ilustrasi nyata. Dalam hal ini, penulis tidak hanya secara keseluruhan dari awal hingga akhir memberikan pemaparan teks, namun terdapat gambar yang berguna sebagai penjelas dan pelengkap di dalamnya. Selain itu juga, di bagian akhir bab materi pada buku, untuk melatih kemampuan setiap siswa, diberikan latihan soal. Yang C itu penyajian kalimat terlihat padat dan runtut antara kalimat satu dan lainnya. Nah, dapat dilihat pada gambar, terdapat beberapa penggunaan kalimat yang terkesan padat, sebab kurang berjarak antara kalimat satu dan kalimat lain, sehingga menyebabkan tampilan halamannya tidak begitu berkesan dan indah untuk dilihat. Pemakaian huruf kapital dan penebalan dalam setiap tema pada buku Aku Mampu Berbahasa Indonesia tingkat semenjana sangat tepat, sebab menjadi keterangan tentang hal apa yang diuraikan. Pemilihan huruf yang dipakai terlihat baik dan sesuai untuk dipelajari anak SMK MAK. Ukuran huruf terlihat sedang sesuai dengan ketentuan, sehingga mudah untuk dibaca. Selain itu juga, terdapat penggunaan kata asing seperti register yang dicetak miring, kata membaca intensif dan membaca ekstensif yang diberi penebalan untuk memperjelas maksud yang akan disampaikan. Pada gambar disajikan informasi mengenai jumlah halaman
buku teks 122 halaman, ukuran buku 17,6 dikali 25 cm, dan tebal buku 122 halaman, ilustrasi 25 cm. Yang D itu penggunaan warna hitam putih pada ilustrasi gambar kurang menarik minat dalam implementasinya. Nah, pada bagian halaman yang tertera pada gambar, yaitu halaman 13, 23, 85, memuat gambar ilustrasi nyata sebagai pengimplementasian. Selain itu juga, sesungguhnya penulis sudah tepat melakukan hal tersebut. Akan tetapi hanya saja penggunaan warna hitam putih pada gambar kurang menarik untuk dilihat. Pemilihan warna yang bagus dan sesuai akan membuat buku menjadi lebih menarik dan minat anak untuk membaca buku tersebut akan bertambah. Secara keseluruhan, kesimpulan penilaian dari analisis yang sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti pada buku teks yang berjudul Aku Mampu Berbahasa Indonesia, kelas 10 SMK MAK tingkat sarjana dalam bentuk e-book PDF dengan menggunakan teori BSNP bagian 3 dan 4, yaitu penyajian dan kegrafikan. Dapat diketahui, buku teks ini sangat layak digunakan untuk dijadikan sebagai media pembelajaran bagi para siswa. Hal ini dikarenakan dari hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwasannya dalam komponen penyusunannya sesuai dengan ketentuan dalam standar penilaian BSNP.